Materi ini lebih ke penekanan soal OHLC, OLHC ya. Mungkin masih banyak teman-teman juga yang bingung ya soal OHLC, OLHC ini sebenarnya seperti apa gitu ya. Oke, karena gini guys ya, mungkin aku langsung ngomong ke intinya aja. Kita itu kan trade di dalam satu candle ya. Kita tuh trade di dalam satu candle guys. Ya entah itu candle bullish, entah itu candle bearish. Ya, time frame-nya time frame berapa Mas Haji? Ya, entah itu candle daily ataupun entah itu candle weekly. Tuh. Pola pikir yang harus dibangun adalah pola pikir ini dulu. Oh iya, aku nge-trade di contoh ini adalah candle hari Senin gitu kan. Entah itu hari Senin ya. Ya entah itu hari Senin ataupun hari Selasa maybe. Ya, kita nggak tahu ini hari Senin atau hari Selasa. Yang kita mau trade adalah oh ini hari Selasa, aku mau trade seperti apa. Nah, pola pikir itu dulu yang perlu teman-teman pikirin. Nah, basicnya adalah sebuah IRL RL ya, IRL RL entah kamu mau pakai market struktur ya ataupun liquidity ya. Liquidity dengan IRL itu terserah ya, itu sama, pasti semua perspektifnya akan sama ketika kamu menggunakan perspektif sebuah opening ya. Karena dari sebuah open ya, dari sebuah open market tuh pasti cuma akan membentuk bullish ataupun bearish ya. Entah dia open terus naik ke atas lalu closing ya, atau dia open ya, kalau drop lalu dia retrace lalu dia closing ya, semua akan terjadi dalam satu candle. Oke, nah contoh dari awalnya adalah sebuah market struktur ya. Market struktur seperti apa ya, high low biasa, high low ya, biasa kita nggak pakai inducement, kita nggak pakai apapun itu ya. Nah di dalam sebuah struktur ya, di dalam sebuah struktur kita memiliki sebuah IRL pastinya. Kita punya IRL yang teman-teman bisa pakai kayak OB, terus kemudian fair value gap ya, terus kemudian ada RJB ataupun breaker ya, breaker atau BRK. Nah ini adalah internal yang bisa teman-teman pakai, entah itu dia oh ini naik ke atas terus kemudian kamu punya fair value gap ya, kamu punya fair value gap atau kamu punya order block ya kan. Nah untuk order block sendiri ya, untuk order block itu sendiri ada berbagai macam cara yang atau berbagai macam OB ya yang bisa aku pakai. Yang jelas yang pertama pasti kayak OBSMC ya. OBSMC pasti diikutin dengan adanya sebuah fair value gap ya, kayak gini ya. Kayak gini ataupun candle sebelahnya juga sama. Nah itu juga sebuah OB. Nah ada juga yang dia begini ya, semacam kayak breakout ya, kayak breakout atau CISD ya. Karena kalau misalnya di line chart biasanya dia berbentuk seperti ini gitu. Nah karena dia diikutin adanya candle bearish ya, ini contoh untuk ini ya, bullish bearish bullish terus dibalas lagi bearish. Nah dia close di bawah body ya, dia close di bawah body, ini kita juga pakai sebagai OB ya. Bisa bodinya bisa juga sumbunya, kalau misalkan sumbunya itu bagus gitu loh. Contoh kayak gimana Mas Haji, contoh kayak gini ya. Nah ini kan sama kayak sebuah breakout kan gitu loh. Nah itu kita sebut sebagai OB juga sama ya, atau CISD, chain step delivery. Oke, sama kayak gini juga nih ya, kayak gini ini juga OB gitu. Ada juga OB yang cuma ya satu candle doang begini ya, ini juga OB. Nah kalau kayak gini bisa pakai sumbunya, bisa pakai bodinya ya. Aku better emang kalau misalkan dia sumbunya ke break body ya, sumbunya ke break body itu better banget ya. Contoh lagi kayak gini ya, ini adalah sebuah order block ya. Kalau misalkan rejection block seperti apa ya, rejection block biasa guys kayak gini nih, ini adalah sebuah rejection block ya, ini adalah sebuah rejection block. Biasanya rejection block akan worth it kalau misal kita punya order block ya, itu worth it kalau misalkan kita punya order block, lebih good lah RJB tersebut ya. Kayak mana ya,
Aku cari contohnya dulu. Ya modelnya kayak gini nih. Ya, kayak gini lah boleh. Dengan kita punya OB nih. Nah, ini di sini ada rejection block gitu. Nah, ini masih masih bisa dipakai kayak gitu. Masih bisa nahan harga itu soalnya itu rejection block. Ya, kalau verbal gap biasa verbal gap. Ya, kalau breaker tuh contoh kalau misalkan kamu OB kan punya yang begini. Nah, ya sama aja sih sebenarnya ya. Cuma breakernya itu candle yang ininya gitu. Bisa sumbu, bisa body juga. Contohnya kayak gimana kayak breaker nah kayak gini. Ini juga breaker nih candle yang ini. Ya, biasanya gini. Nah, ini adalah breaker. Ya, segini itu breaker. Oke. Itu adalah sebuah IRL. Nah, berarti kita tahu kalau misalkan si IRL ini adalah sebuah yang bisa nahan harga. Ya, lalu yang gak nahan harga siapa? Liquidity. Ya. Dan liquidity ini kompleks. Ya, maksudnya gimana? Liquidity itu kita nggak tahu liquidity mana yang akan diambil. Ya. Kecuali kita menggunakan OHLC, LHC. Ya. Nanti kalian bakal tahu. Nah, cuma jenis liquidity itu ada apa aja? Ya high low, high atau low. High atau low itu adalah sebuah liquidity. Cuma better memang ketika dia equal. Equal low atau uh, equal high ya. Itu termasuk sebuah likuiditas. Ya. Kita nggak akan bisa apa namanya nentuin liquidity kalau misalnya kita nggak tahu arahnya mau kemana gitu loh. Nah sekarang kita masuk ke intinya. Ya, teman-teman udah tahu OB, tahu fair value gap, tahu RJB, tahu breaker. Ya, fungsi dari IRL ingat nah harga. Ya kalau misalnya liquidity, ya itu jadi liquidity jadi target gitu kan. Jadi targetnya. Ilustrasi terlebih dahulu. Let's say kamu punya sebuah market struktur begini ya. Kamu punya bullish structure. Ya, terus kemudian di retrace. Nah, memang di HTF kita cuma punya maybe ada HTF-mu kamu punya imbalance gitu ya, ataupun kamu punya order block di sebelah sini, gitu kan. Artinya apa? Kita nggak bisa ngambil low ini atau liquidity ini. Ya, high sama low kan liquidity. Kita nggak bisa ngambil liquidity ini. Karena apa? Karena ini ada IRL. Jelas nan harga. Gitu loh. Kita pengennya ke atas. Ya, mudahnya seperti itu. Sama halnya ketika posisi kita bearish ya, entah bentuknya seperti apa gitu kan. Entah itu CV market structure ataupun break market structure. Ya, kita nggak bisa ngambil liquidity atas sini. Kalau misalkan di sini posisi ada internal. Entah itu OB ya, entah itu OB ataupun breaker ataupun fair value gap, ya dia masih nahan harga. Jadi liquidity ini sulit untuk diambil. Ya bukan berarti nggak bisa diambil, tapi sulit untuk diambil. Nah dari probability itulah yang akan kita manfaatkan. Ya, probability itulah yang kita akan manfaatkan. Jadi karena kita tahu posisinya, apa namanya? Contoh begini, ya. Contoh lagi bullish. Nah ini di sini itu adalah opening candle. Itulah. Ya, di sini adalah opening candle HTF-nya. Contoh ini adalah sebuah H1 ya. Ini adalah sebuah H1. Nah, di sini ada opening H4 ya. Berarti kita tahu candle H4 tersebut itu nggak bisa turun ya. Melainkan ada opportunity untuk ngebuy alias menjadi bullish. Ya, ilustrasinya kan akan seperti ini candlenya. Ya, dia open ke low kena IRL. Itulah kita kena IRL. Ya, di atas ada RL ataupun likuiditas. Jadi dia nggak bisa ke liquidity bawah, tapi dia bisa ke liquidity atas. Kenapa kok nggak bisa? Karena ada IRL. IRL fungsinya nahan harga. Jadi ketika dia open di sini, dia drop ke sini ketahan sama IRL ya untuk naik ke atas. Sesederhana itu sebenarnya. Ya. Untuk satu candle weekly ya, kamu bisa gunain daily IRL, RL ataupun ya imbalance liquidity ya. Terus kemudian satu candle daily. Itu kamu bisa gunain yang namanya H1 naratif. Ya. Nanti aku jelasin gimana cara menentukan naratif untuk harian. Ya, kalau misalkan posisi satu candle H4 itu kamu gunain yang namanya H1 IRL.
Ya, satu candle daily juga sebenarnya sama sih, H1 IRL, cuma agak banyak biasanya. Kadang kadang lumayan agak banyak ya. Jadi nggak nentu. Mungkin kita langsung aja contoh ke candle weekly dulu. Berarti kalau misalnya candle weekly, kita butuh daily. Gitu ya. Kita butuh daily. Kita lihat di sebelah sini. Ini adalah opening. Ya, di sebelah sini ada opening mingguan hari Senin. Ya, dengan kondisi seperti ini, kamu harusnya tahu candle satu minggu akan seperti apa. Gitu loh. Atas ada internal, bawah ada liquidity. Ya, artinya jika seperti ini kita mau ya, dia open, kalau dia ke atas kita sell. Gitu loh. Kalau misalkan dia buy, kalau misalkan dia ke bawah ya, ngambil liquidity, ya kita buy. Kita buy-nya kemana? Ya ke internal. Kalau internal yang mana? Tergantung. Kalau semisal posisinya di sini dia bikin internal order block ya. Ini kan kalau misalkan dia close di bawah, sorry, gini. Kalau misalkan dia close di bawah ini kan jadi internal. Gitu loh. Jadi dari liquidity dia ke internal. Gitu loh. Maka ada kita udah tahu, oh opening ke atas ada internal, ke bawah ada liquidity. Ya kan artinya apa? Kita nggak bisa ngambil high ini untuk minggu ini. Karena apa? Karena di internal. Gitu loh. Ya. Kita lihat dia naik ke atas dan sekarang sedang menuju ke bawah. Ya, seperti itu. Bagaimana cara kita tentuin untuk satu candle uh, daily? Ya, probability mana yang akan kita ambil? Kan gitu. Karena kan banyak ya. Probability-nya di dalam satu candle daily itu bisa banyak. Ya, kita akan filtering. Ya, kita akan filtering. Contohnya ini di hari Senin. Kita buka H1. Kondisinya dia seperti ini. Ya, kondisi seperti ini. Kita lihat bahwa ada liquidity. Ya, nggak usah lah lihat bahwa jauh-jauh ke sini. Ya, kita lihat kondisi saat ini. Di sini posisi dia kita punya internal. Gitu. Kita punya OB. Dia habis pengambilan likuiditas atau high. Dia udah pengambilan likuiditas. Di sini ada candle open. Jalanlah market opening. Ya, market drop, boom, ke bawah. Artinya udah kelihatan. Hari tersebut kamu sulit untuk ngambil ini. Kenapa? Ya, dari pertama open, ya dia aja udah bikin internal. Ya kan ada order block. Artinya kalau semisal posisinya seperti ini, dia masuk sini kita bisa sell. Kenapa? Karena dia nggak bisa ke atas, dia bisa ke bawah, gitu loh. Ya, tapi market open dia langsung drop ngambil likuiditas di sini tercipta sebuah internal fair value gap. Ya, kalau misalnya ada fair value gap, utamakan fair value gap terlebih dahulu. Ya, artinya dari sini kita ambil dari likuiditas tuh internalnya. Itu kita bisa ambil posisi ke sana. Nah, itu trade-mu yang mungkin itu jadi high probability. Gitu loh. Karena ada beberapa likuiditas yang mudah diambil dan ada beberapa likuiditas yang sulit untuk ambil. Ya, dia drop. Ya, ini kan dari internal masih bisa ke eksternal sebenarnya. Betul, sebenarnya bisa ke eksternal. Ya, cuma ketika posisi di tengah-tengah gini, dia konsol ya, dia membuat sebuah likuiditas harian di sini. Ya, likuiditas ini tercipta ya. Likuiditas ini tercipta, baru tercipta sebuah likuiditas. Dan di sini posisinya ada chain set, delivery ataupun ada order block. Jadi dia nggak bisa ke bawah. Yang awalnya dia drop ya, di drop ada OB, drop lagi. Ternyata posisi ini naik ke atas, ya bisa naik ke atas lagi. Ya kondisional. Dan akhirnya sampai ke likuiditas. Nah, besoknya ya, besoknya karena hari udah ganti ya, karena hari udah ganti dan di sini posisinya kita masih punya internal. Ya. Jadi possible ketika posisi high ini itu bisa keambil. Ya. Minggu tersebut ingat kita pengen ke internal kan. Gitu lah. Jadi possible market untuk begini dan naik ke atas. Ya. Open ke low ngambil imbalance. Ya. Di sini kita ada OB ya, ada OB juga. Tiba-tiba naik market. Boom, naik ambil likuiditas ya. Ambil likuiditas di sini dan sini masih punya internal. Artinya apa kalau misalkan seperti ini udah nggak bisa ambil. Ya, ini sulit untuk ambil karena kita punya internal. Ya, ini hal basic dulu. Jadi seperti itu.
Nah, sekarang dia pengambilan likuiditas, gitu kan. Setelah dia pengambilan likuiditas kan kelihatan juga nih. Ya. Dia pengambilan likuiditas. Di sini memiliki sebuah internal, gitu loh. Maka dia bisa ke internal terlebih dahulu. Dari internal sekarang ini ada likuiditas, keambil, ya kan. Lalu market drop, boom, ngambil liquidity, ya karena di sini ada low, ya ngambil liquidity dan akhirnya market close. Ganti hari. Nah sekarang apa yang kita lihat? Ya ganti hari di sini, open bawah liquidity, atas internal, ya kan kita punya imbalance atau fair value gap di sebelah sini. Ya. Artinya apa? Ke high ini sulit, ke bawah ini gampang. Ya, maka kita ambil trade di sana. Seperti itu. Itu untuk teman-teman bisa nentuin bagaimana satu candle daily itu memiliki sebuah naratif yang sangat banyak. Gitu loh. Ya. Ada banyak ini liquidity to imbalance, imbalance to liquidity lagi, ya liquidity to liquidity, liquidity to liquidity lagi. Kan gitu. Ya. Banyak pengambilan likuiditas, dia drop lagi ke internal, internal ke eksternal lagi. Ya, market akan selalu seperti itu. Tapi kita lebih mudah lagi jika kita menggunakan sebuah internal, sebuah opening candle. Ya, secara timing kita tahu, oh ini mudah ke bawah karena ada LRLR ataupun equal low. Ada likuiditas di bawah, di atas ada internal. Kita nggak bisa ke atas ini. Ya, artinya apa? Kita hanya perlu seperti ini. Open. Ya, market open entah itu candle H4, entah itu candle daily, entah itu candle weekly. Ya, open ke atas sulit. Ya, ke bawah mudah. Artinya apa? Sell. Ya, open ke bawah sulit, ke atas mudah. Artinya apa? Buy. Hanya seperti itu. Soal OHLC OLHC itu gampangnya seperti itu. Ya, kayak posisi di sebelah sini. Di sini ada 2100 candle H4. Ya, kita tahu posisi di sini ada internal. Ya, dari imbalance kita mau ke liquidity bawah sini. Timingnya kita gunakan candle H4. Di sini ada candle H4 open. Artinya apa? Ya udah, H4 ini bakalan ngebentuk sebuah high di sini. Gitu. Ya, open ya ke high, drop dan kurang satu sorry. Ya, closing di sebelah sini. Nah, close-nya candle H4 ini closing dengan membuat sebuah order block. Artinya apa? Yaudah, high H4 tersebut nggak bisa diambil gitu. High H4 di jam 21.00 itu nggak bisa keambil. Ya, kebukaannya H4. Nih, H4 high-mu ini udah nggak bisa keambil. Next H4-nya itu bakalan bearish. Kenapa? Karena posisinya kamu punya order block di sebelah sini. Maka next candle-nya itu akan open ke high nggak bisa, ke bawah gampang. Ya, nggak usah lah jauh-jauh ke sini. Kamu ngambil likuiditas ini juga udah cukup menurutku. Ya, dua equal ini udah cukup. Kan gitu. Kalau misalkan kamu mau tahu timingnya mana OHLC-nya, ya kamu lihat market bisa ke atas apa ke bawah. Dari opening aja nih. Dari opening kamu lihat seperti apa. Kan seperti kayak gitu ya. Ya. Dan dia pengambilan likuiditas. Selesai. Ya kan naik ke atas. Terus tiba-tiba apa? Drop. Membuat sebuah likuiditas di sebelah sini. Gantilah hari. Di jam ini 17.00 nih. Ya. Mungkin kamu mikir, oh bawah liquidity. Ya, bawah ada liquidity, atas ada liquidity. Ya. Bawah ini equal, atas equal. Artinya apa? Ya, kamu dengan kondisi seperti ini, sebenarnya sini ada order block. Lebih baik nunggu. Kalau misalkan atas bawah liquidity, guys. Ya, saranku lebih baik nunggu. Nah, dia drop pengambilan likuiditas. Nah, artinya apa? Sekarang kita punya internal. Kamu ambillah trade ke internal.
Udah sampai internal, kamu ambillah trade sampai ke eksternal, ya. Dan ternyata tiba-tiba dia naik, buat sebuah likuiditas, ya, ngebuat sebuah likuiditas, dia pengambilan likuiditas juga. Kamu lihat di sebelah sini, dia ada internal ke pullback, ya kan, ke pullback di situ, dan market close di sini membuat sebuah likuiditas ataupun low, ya. Dia drop ke bawah, pengambilan likuiditas. Harusnya kemana? Ya, harusnya ke atas sini kan, ke likuiditas. Betul, dari liquidity to liquidity, ya. Tapi secara daily, kita tahu open ke low, ya, dan kita juga berangkat dari daily, makanya itu butuh teman-teman daily tuh, daily atau weekly candle, ya, weekly candle OHLC itu perlu supaya nggak kegocek, gitu loh. Market drop, pembuatan internal kita buy, ya, harusnya ini kayak eksternal, ternyata nggak kayak eksternal, naik jam 1 tiba-tiba close di atas OB, ya, otomatis ini sulit untuk ke bawah, gitu loh. Di sini udah sulit untuk ke bawah sini karena dia ketahan sama OB, naiklah dia ke atas, ada fair value gap, naik lagi ke atas, ya. Close di atas OB ini memang, ya, close di atas OB ini, tapi tiba-tiba low-nya diambil, boom, terjadi sebuah shift in market struktur, jatuhnya seperti itu. Ya, dia harusnya naik ke atas ini, tapi tiba-tiba drop ke bawah, ya, dari sini harusnya naik ke atas sini ngambil ini tiba-tiba drop. Kita lihat, ya, ternyata posisi di sini ada sebuah SMT atau crack in correlation, ya, maka ini dianggap sudah selesai, ya. Dia drop ke bawah, ya, ini ada likuiditas, ke atas ini sudah sulit, ya. Satu, kamu punya OB juga kan di sini, ya. Dia retest, ya, nggak tahu ini nyentuh OB atau enggak. Oh, nyentuh OB, drop ke bawah, ngambil likuiditas, ya, seperti itu. Jadi kita cuma mikir bagaimana caranya, ya, bagaimana caranya kita mau entry di satu candle, entah itu candle H4, ya. Let's say ini kan candle jam berapa nih, jam 21.00 naik ke atas, ada imbalance, ya, ada OB, ya, wajar kalau misalnya teman-teman nge-sell di sana, ya. Selesai sampai sini, ya, selesai sampai sini, dia ketahan sama area-area ini, ya. Aku nggak tahu ini kenapa dia bisa naik, ya, yang harusnya imbalance tuh liquidity bawah. Ya, ternyata tiba-tiba naik di sini nih jam 2, ya, candle jam 1 naik ke atas, ya, close di atas ini, jam 2 nya tinggal nerusin ke atas, ya. Jadi basic dasarnya seperti itu teman-teman, untuk mempelajari sebuah market, ya. Kamu fokus terhadap satu candle, fokus sama satu candle, ya. Kamu trading di range apa, apakah weekly, ya, atau satu candle weekly kah, atau satu candle daily, apakah satu candle H4, itu pilihanmu, ya. Intinya kamu harus tahu ini, ya. Open ke atas sulit, ke bawah mudah, ya. Ke atas sulit karena apa? Karena internal, ya, ada internal di atas, maka dia sulit. Ke bawah sulit karena di internal, kayak gitu. Nah, nanti ada berbagai macam opportunity, ya. Semisal kan gak selalu market open, ya, gak selalu market open ke bawah drop ketahan sama internal, gak selalu. Ada yang dia open drop ke bawah pengambilan likuiditas, kalau dia mau ke internal, itu ada, gitu loh. Ada market yang seperti itu, open kalau ngambil liquidity, naik ke atas mau ngambil imbalance ataupun order block, itu ada. Begitupun sama ketika posisi open ke high, ngambil liquidity, drop ke bawah mau ngambil OB ataupun internal, itu juga ada. Ada juga candle yang memang memutuskan sesuatu. Biasanya dia open naik ke atas, ya, dia ngambil liquidity, kita sell, ya kan. Mungkin di sini ada OB, ya, mungkin di sini ada OB seperti ini, ya. Ternyata dia drop ke bawah, dia nyetain sebuah shift in market struktur, ya, ataupun change in stop delivery. Nah, di sebelah sini pasti kan ketahan. High ini sulit untuk diambil karena posisi di sini kita punya area internal. Maka di next candle-nya kita kan bisa trade. Itu pasti ada likuiditas yang di bawah yang bisa kita ambil
karena posisinya ke atas sulit, ke bawah lebih mudah. Gitu, entah itu likuiditasnya di ya, entah itu likuiditasnya di bawah sini ya, entah itu likuiditasnya di bawah sini ataupun dimanapun itu ya, karena ke atas sulit, ke bawah mudah. Ya, open ke high ke low. Jadi dari sini kita ambil trade untuk sell. Ya, jadi itu yang bisa teman-teman pelajarin, yang menurutku bisa teman-teman pakai secara logiknya, cara pikirnya, ya. Masalah next secara advance-nya itu seperti apa, itu bakalan aku kasih taunya di Discord. Jadi ikut ikut live Discord. Ya aku nggak mau nanggungin teman-teman, aku buatin video semuanya enggak, karena lebih lebih mudah ketika di Discord ya tiap malamnya jam 7 atau ya jam 7-an lah, jam 7 sampai sampai selesai. Itu bisa teman-teman manfaatin waktu itu untuk nanya, untuk melihat kondisi, untuk ya apapun itu. Ya, aku mau teman-teman pelajarin ini secara basicnya, secara basic dasar, konsep dasarnya akan seperti ini. Gitu loh. Oke, masalah advance-nya nanti kita menggunakan sebuah apa namanya kill zone ya, Asia, London ataupun New York itu belakangan. Entah itu kita menggunakan time dari candle H4, probability setup di H4 jam berapa, itu aku akan masukin atau aku ajarin di Discord. Jadi teman-teman uh, ikut Discord aja kalau malam kayak gitu. Ya jadi seperti itu. Thank you semuanya, semoga bermanfaat.